الفاتحة. الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا للعقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ولا يحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومنتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض بالرجس ومن درني بالعبد وثان العبد الصالح يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak terkandung dalam tafsir Jalalain, kembali Riyadhus Shalihin melanjutkan judul tentang masalah niat dan ikhlas sampai kepada hadis ke berapa? 12. Kalau saya 12. Iya. Betul. Wa an Abi Abbas Abdullah ibni Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatun, itu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha, kemudian fa'amillah kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dipin ila ad'afi kasira. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Hasanatan kamilatan. Hasanatan. Saya suka ingat ma'alim kalau baca. Kenapa dibaca hasanatan bukan hasanatun? Jawabannya ta'ah gelap. Wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa taala. Ini berarti hadis qudsi, ya. Jadi hadis qudsi karena di sini bima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Perawinya dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala qala, ia berfirman innallaha katabal hasanat wasayyi'at summa bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah menulis nilai-nilai kebaikan dan keburukan summa bayyana dzalika, kemudian Allah menerangkan dalam dua hal tersebut. Betul. Paman hama
Barang siapa yang orang niat, berkeinginan, bercita-cita melakukan kebaikan, fala yamalha, maka dia enggak melakukannya kebaikan tersebut, kataballahu tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilatan. Niscaya Allah akan menulis tabaraka wa taala di sisi Allah hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna, walaupun enggak mengerjakan cuman niat doang. Tapi wa inahama biha, dan jika dia melakukan niatnya tersebut, kemudian kataballahu indahu, niscaya Allah akan nulis di indahu di sisi Allah asyra hasanatin 10 kebaikan ila sabi mi'ati dipin, bahkan sampai 700 lipatan ganda. Ila ada apin kasiro, bahkan sampai lebih daripada 700 lipatan ganda. Wa in hama bisayatin, maka jika orang berkeinginan, berniat ingin melakukan satu keburukan, falam ya'malha, maka dia tidak melakukan keburukan tersebut, kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah, niscaya Allah akan menulis di sisi Allah satu kebaikan, keburukan yang sempurna. Tapi wa inahama biha fa'amilaha, kata Allah sayatan wahidatan, dan jika dia melakukan niatnya, kata Allah sayatan wahidatan, niscaya Allah akan menulis satu keburukan atau satu kejelekan. Ini sungguh kebijakan Allah yang begitu luar biasa kasih sayangnya terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, kalau hamba Allah melakukan satu kebaikan maupun keburukan, ini semua tentunya Allah akan balas masing-masing. Cuman kebijakan Allah yang begitu mulianya bahwa orang-orang yang cuman hanya kepengen melakukan kebaikan tapi nggak jadi, ini ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna, walaupun niatnya nggak jadi. Awas, tapi jangan main-main. Dalam artian, saya mau ngaji, sampai ke pasar nggak ke masjid, belok. Padahal niatnya mau ngaji. Ya, malah makan bakso masto. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya kita melakukan satu kebaikan, itu oleh Allah tulis satu kebaikan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan tersebut, itu dibalas dari 10 sampai 700 lipatan ganda. Disinilah kebijakan Allah yang sangat luar biasa bagi hambanya, dan umat Rasulullah diberikan bonus sampai 700 lipatan ganda, bahkan lebih daripada itu. Kita niat mau ke masjid, masukin trombol umpamanya. Nah, sampai di masjid berpikir-pikir, sayang, daripada mendingan ini kembali. Jadi walaupun nggak jadi niat seperti itu tetap ditulis kebaikannya. Niatnya dia berapa, masukin trombol 10.000, dibalas 10 kali 700, berapa duit? 10 kali 700 sama dengan 700.000. Itu niatnya mau ngasih 10.000 tapi diurungkan, nggak jadi, itu tetap kebaikan. Tapi kalau dia langsung memberikan trombol 10.000, maka janji Allah dalam hadis qudsi ini dibalas sampai 700 lipatan ganda, bahkan lebih daripada itu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, tolong niatkan semua kebaikan, insya Allah semua akan dapat pahala. Makanya kalau Hujatul Islam Imam Ghazali, kita bisa melakukan satu pekerjaan tadi berbagai macam amal. Contoh, kita mau ke masjid, ngapain? Ngaji, tapi sampai di masjid sebelum ustadznya datang, sebelum pengajian mulai, dia sholat tahiyatul masjid, i'tikaf, kemudian wirid, zikir dan sebagainya. Pengajian mulai, kemudian dia ngaji sampai selesai, sampai ditutup dan sholat isyraq. Itu berapa macam perbuatan yang kita lakukan. Oleh Allah dilipat gandakan sampai 700 lipatan
Ini keberuntungan orang yang beramal soleh. Makanya kita niatkan saja kalau amal baik. Kita mau umroh, kita mau haji, niatkan aja. Itu niatnya aja udah dapat apa? Pahala, apalagi sampai melaksanakan umrah wa ima haji atau perbuatan yang lain. Atau ingin ke Palestina. Nah, karena ada jemaah bercita-cita ingin ke Palestina tapi bukan niat mau perang. Niatnya mau ngapain? Umpamanya. Nah, ini kan sholat di Masjid Palestina itu pahalanya 500 lipatan ganda. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Satu rakaat di Masjid Sa'ban itu di Masjidil Haram 100.000. Nah, kalau umroh katakanlah di Masjidil Haram 4 hari, di Madinah 3 hari, PP 2 hari berarti jumlah 9 hari. Tapi kalau ke Taif ditambah 2 hari jadi 12 umpamanya. Ini kembali kepada kita semua. Itu kalau di Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita Muhammad 1000 rakaat. Di sini Masjid Sa'ban 1, di Masjid Nabawi 1000. Tinggal kali deh selama 3 hari umroh di Madinah. 3 kali 5, 15. 15 kali 1000 sama dengan 150.000 rakaat. Tuh keberuntungan. Di Palestina lain lagi. Siapa orang yang sholat di Palestina, masjid sana, 1 rakaat di Sa'ban di sana 500 lipatan ganda. Coba. Nah, kalau kita di Palestina minimal 4 hari di sana umpamanya 5 kali 4 20, 20 kali 500 berapa? Coba. Ini karena masjid tertua di dunia kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Palestina, gitu kan? Nah, baru berikut masjid yang lain-lainnya. Ini salah satu contoh. Makanya pada jamaah sekalian, yuk kita sama-sama niatkan. Walaupun itu hanya sebuah mimpi, tapi niat pengen ke Palestina. Apalagi ingin ikut berjuang dengan orang Palestina. Insya Allah mati syahid. Nah, ini salah satu contoh. Atau lebih jauh lagi, perjalanan 15 jam kemana? Ke Yaman. Bersama-sama sholat dengan Umar Al-Hafidh dan para wali-waliullah yang ada di Tarim umpamanya. Lebih lagi pahala. Ini semua adalah motivasi untuk umat Rasulullah jika dia berbuat baik. Jangankan ngerjain, niatnya aja udah dapat apa? Pahala. Makanya niatkan apa saja kebaikan. Tapi sebaliknya baginda Rasulullah dalam hadis kursi ini Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah, menyampaikan kepada umatnya kebalikannya. Orang-orang yang niat ingin melakukan keburukan, kejelekan, lalu dia nggak kerjakan. Nah, ini ditulis oleh Allah tetap satu keburukan di sisi Allah yang sempurna. Dari rumah kita pengen nuker sendal di Masjid Sa'ban. Gara-gara sendal kita udah jelek. Niat tuh, ya Allah, gak enak banget nih sendal dipakainya. Siapa tuh ada sendal yang baru di sana. Niat tuh. Sampai di Sa'ban, orang lagi pada sholat dia celengak-celongok. Nyariin apa? Nyariin sendal baru. Ternyata timbul pemikiran nggak jadi tuh nuker sendalnya. Nah, itu nggak jadi mengurungkan niatnya tersebut, itu di sisi Allah ditulis sebagai kebaikan. Coba nggak jadi menukar sendal malah dapat pahala. Tapi jangan coba-coba niat begitu, nggak namanya setan. Namanya setan bisa sampai di masjid benar ada sendal baru. Bermerek lagi. Orang sholat dia pulang duluan, gak taunya cuma nuker. Itu pun keburukannya tetap ditulis satu keburukan. Ini bedanya. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan sampai 700 lipatan ganda. Tapi kalau perbuatan buruk jadi nggak jadi tetap ditulis oleh Allah satu keburukan. Apalagi tadi nggak jadi. Subhanallah, tapi kalau dia jadi tetap keburukan ditulis, tapi kalau nggak jadi ditulis kebaikan oleh Allah dengan
sempurna. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, bicara tentang judul niat hudur bil qalbi. Jika kita hendak melakukan sesuatu, yuk kita sama-sama niatkan untuk berbuat baik. Sekalipun enggak tercapai, tetap pahalanya dapat. Ya, banyaklah kalau kita ngasih contoh seperti contoh sahabat. Sahabat kalau beli makanan terkadang 2 lipat. Katakanlah beli lontong 2, yang satu untuk disedekahkan, yang satu untuk pribadinya. Kenapa ketika ditanya, kenapa Anda membeli sesuatu selalu 2? Saya satu buat sedekah, satu buat saya. Satu buat di akhirat pahala nanti, yang satu buat saya. Itu sampai segitunya taruh sahabat. Kalau kita beli bakso 2 bungkus, yang satu kasih orang, yang satu ini boro-boro 2 bungkus. Di sebelah aja nggak ditawarin. Saking apa? Takut mau ya ditawarin. Astagfirullah. Itu coba yuk kita mengadakan satu revolusi ya, pembenahan, perubahan di dalam masalah niat ini. Kalau dulu sahabat seperti itu, apa kita nggak bisa untuk melakukannya? Ingin dapat nilai pahala nanti 700 lipatan ganda di sisi Allah. Nah, begitu juga tadi. Kalau seandainya kita di Masjidil Haram, di Nabawi di sana di Palestina, kita memberikan sedekah amal kepada mereka, tetap dilipat gandakan sampai 100.000. Ya, makanya siap-siap kalau ke sana kita banyakin sedekah, banyakin ibadah. Ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua, bahwasanya niatkan untuk berbuat baik, sekalipun tidak dilakukan tetap dapat pahala. Jika dilakukan dilipat gandakan sampai 700 lipatan ganda. Selesai. Hadis yang kedua sebelum break. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa salasatun nafarin mimman kana qablakum. Ya, kemudian hatta awakumul mabit ila gorin pada khaluhu. Kemudian panhadarat sakhratu minal jabali. Kemudian pasadat alaihimul gor paqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa ayyada'ullaha ta'ala bisalihin a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li awani abwani syekhani kabirani wa kuntu la ayyuku, yaitu qablahuma ahlan wala malan falada bi talabus syajari yauman falam arrah alaihima hatta nama. Kemudian fakhalabtu lahuma, yaitu buyukahuma pawajatuhuma qaimaini. Kemudian pakarihtu an uqidhuma wa an ughbika qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadaha ala yadin langziru sayyidiqatuha hatta barakal fajru wa sabahyatu. Kemudian yatadagauna inda qadami atau inda qadamaiya pastaiqadha pasariba. Kemudian buyukahuma Allahumma in kunta fa'atu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anin anna man nahnu fi min hadis sahrati qad paradat syai'an la yastati'u wal khuruja minhu. Qala al-akhara Allahumma innahu kana li banati ammi kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa'arratuha ala nafsiya famna'at minni hatta al-mat, yaitu alamat biha sanatun minas sinin
faja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'ati dinarin ala anta khaliya baini wa baina nafsi yataqaw malat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma pa'atu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tufidul khatami ila bihaqqihi fansaratu anha wa ya ahabbun nasi ilayya wa taratu zahabal ladzi ataituha Allahumma in kunna fa'altu dzalika tiba wajhika fafruj anna man nahnu fi faqtarajati sakhrati ghaira anu malayastati'una al-kharuju minha wa qala salisun Allahumma inni stajartu ajra'a wa taituhum ajruhum ghairu rajulin wahid tarakal ladzi lahu wa zahaba fasyarratu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Kemudian paja'ani ba'dahina faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wa raqiqi faqala ya Abdullah la yastaji'u bi faqultu la yastaji'u bika fa khadautu lahu fastaqahu falam yataraku ya falam yataruka minhu syai'a Allahumma in kunta fa'altu dzalika tiwa wajhika farruj anna man nahnu fihi pan farajat sakhratu fakharaju yamshuna mutafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang disebut dalil tentang wasilah. Wasilah perantara ya. Jadi ada 3 orang terjebak di dalam gua. Dia nggak bisa keluar karena tertutup oleh batu besar di dalam gua. Coba kira-kira kayak dia meneduh di gua, begitu masuk 3 orang tiba-tiba jatuh batu menutupi pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dalam gua. Nah, inilah yang disebut wasilah. Jangan dibilang nggak boleh kita melakukan wasilah terhadap orang lain. Ingat Al-Quran mengatakan wabtagu alaihimul wasilah, cari oleh kamu wasilah, perantara. Kan ada satu sisi yang namanya aliran tidak boleh meminta kepada orang lain atau wasilah, apalagi ke kuburan-kuburan sekalipun itu para wali. Ada mereka yang mengharamkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita di kalangan orang-orang NU Nahdiyin, ya, itu tidak seperti itu sebab mengamalkan Quran tadi wabtagu alaihimul wasilah, cari oleh kamu perantara. Ini pengalaman saya. Waktu saya jadi imam besar Masjid At-Taibin, depan Oasis Senen terminal sana, ini masjid mau digusur. Ruslah dengan tukar tanah di Departemen Keuangan. Pengurus mau dikasih 2 miliar. Masjid 2 lantai terima jadi dengan parkir di bawah. Coba. Kita sebagai pengurus merembuk. Kita nggak mau nerima uang 2 miliar. Seandainya di Sabah nih 2 miliar kira-kira gimana? Bagiin jangan. Ambil aja jangan. Masjid terima jadi 2 lantai basement, parkiran luas, bayangin. Itu kata Oasis. Tapi kita sebagai pengurus menolak untuk diruslah menukar tanah karena ini masjid berdiri tahun 1911. 1911. Berarti kan udah berapa tahun tuh masjid? Nah, lalu untuk menyelamatkan masjid, bukan kita nggak berdaya, kita berusaha maksimal. Pertama datang ke gubernur. Kantor gubernur kita datang kurang lebih 8 orang. Ya, termasuk saya dengan pakaian masing-masing. Sampai di depan gedung gubernur, dari jam sekian sampai jam sekian kita mundar-mandir, ternyata nggak bisa masuk. Kemudian rupanya nih security merasa heran, nih bapak-bapak mundar-mandir ada apaan nih?
Jangan-jangan ada perlu tapi nggak tahu cara gitu kan. Begitu seperti datang, maaf bapak-bapak, ngomong-ngomong mau kepada kemana nih, saya lihat nih mundar-mandir terus soalnya nih. Kita ingin ketemu dengan gubernur, ingin menyelamatkan tanah masjid kami. Apa kata dia? Bapak udah ngirim surat belum ke gubernur bahwa hari ini Bapak diterima dan bisa dialog dengan beliau? Kita nggak pernah ngirim surat, gitu kan? Bukan gitu caranya. Jadi Bapak ngirim surat ke gubernur, nah nanti gubernur memberikan jawaban, pengurus Ataibin silahkan datang ke kantor gubernur tanggal hari jam sekian. Nah begitu caranya Pak. Oh pantesan kita mundar mandir gak diterima, gak taunya itu namanya apa? Wasilah. Coba kalau sebelumnya kirim surat sama gubernur, begitu datang langsung ajudan keluar, oh iya ini Yayasan Ataibin, iya Pak betul, silakan masuk, Bapak udah nunggu di dalam. Kalau pakai surat, itu namanya apa? Wasilah. Itu kan? Nah kita nggak pakai surat, istilahnya kehadiran kita untuk melakukan satu pembenahan supaya Ataibin tidak digusur berdasarkan ya, surat dari gubernur. Udah gagal kita datang ke gubernur, nggak bisa menemui. Ya waktu itu gubernur masih Pak Poke ya, yang meresmikan dulu gedung yayasan kita waktu pertama kali meletakkan batu pertama. Padahal kita sudah kenal dengan beliau. Ini kembali tadi tuh. Nah itu namanya apa? Wasilah. Jadi kalau orang umpamanya mengharamkan, tidak boleh kita melakukan wasilah. Sering terjadi di masyarakat, datang ke kiai minta air, minta didoakan. Itu namanya apa? Wasilah. Oleh Allah disuruh wabtagu alaihimul wasilah, cari oleh kamu perantara. Apalagi kata Rasulullah, aksiru min du'ail khairlin nas fainal abda la yadri ma yustajabu aw yarhamu. Perbanyak oleh kamu minta doa kebaikan terhadap orang lain, sebab lidah siapa yang diterima kita nggak tahu. Nih, makanya kemarin kan ngobrol dengan ibu-ibu yang mau umroh, itu perlu diadakan ratiban, cuman 2 tujuannya. Pertama mohon maaf, yang kedua minta doa, gitu kan. Ini sampai ada, Bu, kenapa nggak akan ratiban? Ngapain ria? Bukannya ria, pelit, nggak mau mengeluarin duit. Gitu kan. Nah, ada soalnya bukan teman saya sih, bukan jemaah juga, teman anak saya sekolah, waktu dia pergi haji disaranin suruh melakukan ratiban, dia bilang apa? Takut ria. Nah lo yang biang ria siapa? Itu kan yang muncul dari dirinya sendiri. Bilang aja sayang keluarin duit buat menjamu, daripada dia ke rumah minta maaf, minta doa, kira-kira gimana? Tapi kalau kita kumpul undang mereka, kemudian ada ceramah memberikan tentang masalah umroh, masalah haji, insya Allah ilmunya dapat, minta doa sekaligus kepada jamaah, tetangga, saudara, karena kumpul diundang sama kita. Itu oleh Nabi perbanyak minta doa kebaikan terhadap orang lain, sebab lidah siapa kita nggak tahu yang diterima. Yang hadir undangan 50 orang, satu aja doanya yang di pojok amin diterima, subhanallah, sungguh beruntung. Apalagi kalau semuanya doanya diterima. Makanya saya bilang itu sih bukannya ria, karena saking bakhilnya, saking pelitnya gitu kan. Masya Allah. Ini contoh. Jadi kembali nih kepada jamaah rahimakumullah, perlu kita melakukan wasilah apapun yang terjadi dengan diri kita. Ya, ini contoh. Jadi jangan sampai kita ini merasa diri pinter, merasa diri benar, nggak pernah mau minta doa kepada orang lain. Jangan, sebab lidah siapa yang diterima kita nggak tahu. Apalagi dipinta orang-orang yang alim, orang ahlul ibadah, orang yang sibuk ngajar kian kemari, itu komunikasi dengan Allah ibarat telepon di waktu malam. Kalau telepon di waktu malam, channel kira-kira rame atau kosong? Kosong. Begitu lancarnya kita telepon.
nggak ada suara rek, apalagi HP jadul yang memang susah. Itu kan umpamanya. Kenapa? Karena orang pada tidur nggak ada yang pakai. Kita pakai sendiri langsung berhubungan dengan Allah. Kira-kiranya ini salah satu contoh. Makanya jamaah sekalian perlu atau kudu kita minta perantara terhadap orang lain yang dianggap orangnya bersih dari ini, mintakan doa kepada mereka sebagai apa? Wasilah. Buktinya ini nih. 3 orang yang masuk gua. Sekarang kita kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi kan panjang. Tapi kesimpulannya adalah ini hadis dari siapa? Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia telah berkata, setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salah satu naparin mimman kana qablakum hatta wa umul mabit ila ghorin pada khuluhu. Telah pergi berangkat 3 orang. Mereka berjalan di antara mereka sebelum kamu, kata baginda Rasulullah. Ini berbicara di hadapan para sahabat. Hatta awamu. Sehingga awamul mabit terpaksa dia bermalam ila gorin di satu goa pada khuluhu, maka dia masuk ke dalam goa. Kalau bahasa kita dia berjalan, kemudian tiba-tiba waktu malam tiba, ada goa, langsung 3 orang nggak berpikir di dalam goa masuk aja. Kemudian panjadarta sakhratun. Kemudian jatuh batu yang besar. Minal jabali dari gunung pambabadat alaihimul ghor yang menutupi goa tersebut. Jadi mulut goa nih ada yang jatuh dari atas gunung persis menutupi pintu goa 3 orang yang sudah masuk karena lemah. Nih ceritanya begitu. Lalu apa yang terjadi setelah mereka di dalam gua tersebut 3 orang? Faqalu, maka mereka bertanya-tanya, mereka minta pendapat. Innahu la yunjikum min hadhi sakhrati illa atadallaha ta'ala bisari a'malikum. Sesungguhnya kita ini tidak akan bisa selamat dari dalam goa di sini yang tertutup dengan batu kecuali kita tawasul. Ini dia nih. Kita tawasul, berdoa kepada Allah masing-masing perbuatan di saat sebelum masuk ke dalam goa. Ini ceritanya seperti itu. Jadi mereka nih minta pendapat, kata mereka, kita nggak bakalan selamat nih kalau kita nggak minta, nggak wasilah kepada Allah supaya batu yang menutupi pintu gua bisa tergeser, sebab didorong nggak kuat. Saking apanya nih? Saking beratnya 3 orang nggak kuat itu batu besar. Ya akhirnya kata salah satu di antara mereka, qala rajulun minhum. Berkata salah satu di antara 3 orang tadi, apa dia minta kepada Allah? Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghduku faqablahuma ahlan wa rahmana. Ya Allah, saya punya kedua orang tua yang sudah tua renta. Syaikhan kabiran, yang sudah tua renta. Saya biasanya memberikan minum kepada kedua orang tua saya tersebut. Kemudian panaya bitalabus syajari. Kemudian saya mencari istilahnya apa? Yaitu mencari kayu jauh nan di sana pada satu hari. Palam arrih alaiha hatta tama. Maka tiadalah istilahnya saya kembali. Biasanya suka ngasih susu gelas sama ibu bapak. Ini suatu hari terlambat pulang karena mencari syajar tadi. Kemudian fakhalabtul lahuma, yaitu gabunahuma pada wajatuma naimaini. Begitu saya sampai ke rumah, ibu bapak saya udah pada tidur. Berarti nggak jadi nih ngasih secangkir susu sama orang tuanya karena sudah tidur. Pakar itu an uqitauhuma an uzika qablahuma ahlan aw malan
falabistu wal qadahu ala yadi antadirustiqol. Kita nggak bisa bayangkan nih anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu sampai ke rumah orang tuanya sudah tidur, padahal biasa dia memberikan minuman, biasa memberikan susu, tapi kondisi dalam keadaan tidur, si anak saking memuliakan orang tuanya, nggak berani dia membangunkan, malah justru dia duduk di samping kedua orang yang sedang tidur. Untuk memberikan susu, kalau dia bangun langsung dikasih tuh susu. Coba bayangkan, ada nggak anak zaman sekarang seperti itu? Ya, jadi biasa dia menyuguhkan susu, memberikan susu pada orang tuanya atau minuman, sampai di rumah kemalaman, udah pada tidur. Ini anak rela demi kasih sayang, hormatnya kepada orang tua, ditunggu tuh sambil megang gelas, megang bejana yang berisikan minuman. Dia nggak mau istilahnya sedikit pun melangkah sebelum orang tuanya terbangun untuk diberikan minum. Nah, kemudian si anak muda tersebut, kemudian pastaiqaza pasyaribu, maka bangunlah kedua orang tuanya tersebut memberikan minum kepada keduanya. Allahumma in kunta fa'atu dzalik, ini dia wasilahnya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jika saya telah melakukan yang demikian itu karena mengharap ridhamu, ya Allah, paparid anna ma nahnu fihi min hadis sahrati. Ya Allah, bukakanlah, geserkan ini batu yang menutupi gua kami supaya kami bisa keluar dari gua. Ternyata fan parajot syai'an. Ini batu tergeser cuman sedikit, belum bisa keluar. Gitu kan? La yastati'unal kharaju, mereka tidak mampu untuk keluar dari gua tersebut. Ini doa salah satu di antara mereka yang punya orang tua tadi, itu memberikan minum setelah dia bangun, bahkan dia nunggu sampai terbangun di samping orang tuanya. Qala akhir. Sekarang yang kedua. Allahumma innahu kanat libanahu ammi kanat ahabba nasi ilayya. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki paman, anak paman, di mana anak paman tersebut saya suka kepada anaknya. Ya tentunya cantik anak pamannya. Kalau bahasa kita jatuh cinta dengan anak pamannya, uhibbu kasyaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Saya cinta, saya suka dengan anak pamannya yang sangat luar biasa, ma yuhibbu rijal, sebagaimana seorang laki-laki cinta kepada perempuan. Coba. Ini kalau bahasa kita ngadu doa nih. Ngadu doa siapa yang dikabul? Yang satu tadi cuma tergeser batu sedikit, mereka belum bisa keluar. Ya. Ada isyraq ya. Ya Allah Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lanjut atau lanjut sampai jam 8 ini. Ini baru satu, masih dua lagi dicerita. Gitu kan? Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, karena masing-masing mungkin ada keperluan sehingga kebatasan waktu kita sampai isyraq, sampai nomor 2 tadi Allahumma innaka kanat. Ya, insyaallah nanti tentang cerita wasilah yang kedua, meminta kepada Allah, dia suka dengan anak pamannya yang cantik, apa yang dilakukan wallahu alam, tunggu tanggal mainnya nanti. Karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali pada satu yang akan datang, dan apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.